Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Syahroni dengan NIM 2041050200073. Saya dari Ekonomi Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiamat Sidik Jember. Untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MI, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Baik, kita lanjut untuk pembahasannya. Pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Pengangguran dalam perspektif. Bagaimana atasi pengangguran, penyebab dan juga penyelesaian yang berdampak negatif pada negara. Baik, yang pertama, tentang pengertian pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja umur 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Untuk yang kedua, mengenai macam-macam pengangguran. 1. Pengangguran terbuka. Secara nyata tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai penghasilan baik sebagai karyawan maupun pengusaha. Dia tidak mempunyai penghasilan apapun, pekerjaan padahal sudah masuk angkatan kerja. 2. Tentang pengangguran tersembunyi. Dia bekerja tapi tidak dalam waktu jam yang standar. Ini terjadi apabila sebuah perusahaan mempunyai karyawan yang melebihi dari yang dibutuhkan. 3. Pengangguran musiman. Bekerja pada waktu atau bulan dan hari-hari tertentu. Contohnya bekerja di sektor pertanian, hanya bekerja pada musim tanam dan musim panen saja. Dan pada waktu itu mereka menganggur. Yang keempat, pengangguran setengah. Penganggur atau menganggur bekerja dengan tidak full. Contohnya bekerja dalam waktu 6 hari, tetapi dia bekerja hanya 3 hari. Berikutnya tentang jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran friksional. Yang disebut friksional itu orang tidak bekerja yang sebelumnya bekerja dan kemudian mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan, dan pada saat itu yang disebut pengangguran friksional. Yang kedua, pengangguran siklikal. Pengangguran ini diakibatkan oleh siklus ekonomi. Contohnya, dari perusahaan memproduksi sebuah sepatu dan dalam situasi tertentu perusahaan harus mengurangi produksinya dan otomatis harus mengurangi karyawan, dan orang yang di PHK itu disebut pengangguran siklikal. Yang ketiga yaitu pengangguran struktural. Pengangguran struktural disebabkan oleh situasi ekonomi. Contohnya, dalam masa pandemi ini banyak perusahaan harus mengurangi karyawan atau berhenti berproduksi dan memecat semua karyawan, dan karyawan yang tidak bekerja tersebut yang dikatakan sebagai pengangguran struktural. Dan yang keempat, pengangguran teknologi. Diakibatkan oleh teknologi, contohnya tenaga manusia yang digantikan pekerjaannya oleh sebuah teknologi, dan karyawan yang digantikan itu tidak mendapatkan pekerjaan. Itulah yang disebut pengangguran teknologi. Dan berikutnya, dampak dari pengangguran. 1. Menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. 2. Meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. 4. Penerimaan negara itu berkurang. Yang kelima, menurunkan tingkat keterampilan. Yang keenam, kegiatan distribusi kurang lancar. 7. Terjadinya kemiskinan. 8. Kurang gizi. 9. Tindak kriminal meningkat. 10. Produktivitas tenaga kerja rendah. Dan 11. Upah yang rendah. Selanjutnya dari penyebab pengangguran. Yang pertama, tidak sebanding antara penawaran dengan permintaan pekerja. Yang kedua, turunnya pengeluaran total dan output. Yang ketiga, perubahan teknologi. Yang keempat, waktu yang membutuhkan untuk mencari pekerjaan. Dan untuk mengatasi tersebut, ada cara mengatasi pengangguran, yaitu menyelenggarakan bursa tenaga kerja, informasi lowongan kerja,
memberikan pelatihan kerja, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan peredaran modal usaha, meningkatkan jiwa perusahaan dan transmigrasi. Dan untuk yang terakhir, pengangguran dalam ekonomi Islam. Yang pertama, pengangguran jabariyah atau terpaksa. Orang tidak bekerja yang sudah masuk angkatan kerja dan mencari pekerjaan, tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, pengangguran jairiyah atau pilihan. Orang yang bisa bekerja atau kemampuan bekerja, tetapi dia tidak mau bekerja dikarenakan malas atau sudah mempunyai harta yang cukup. Dan dari solusi pengangguran perspektif ekonomi Islam ialah adanya mekanisme individu dan juga mekanisme sosial ekonomi. Baik, mungkin itu saja pembahasan saya mengenai perspektif ekonomi Islam dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.